Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas PBS 2B yang beranggotakan 1. Anggita Rosyana Dewi, NIM 205231060, 2. Soifatul Janah, NIM 205231061, dan Anugrah Setia Aji, NIM 205231062. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang istishab dan juga mazhab sahabah. Apa pengertian istishab? Secara lugawi, istishab berasal dari kata suhbah yang dimaknai membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Sedangkan menurut istilah, istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Hakikat dari istishab yaitu memberlakukan apa yang telah berlaku sebelumnya selama belum ada hukum yang mengubahnya. Misalnya, seseorang pada awalnya suci dari najis, maka akan tetap dinyatakan bahwa dia suci dari najis sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terkena najis. Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab sebagai dalil hukum. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, istishab bisa dijadikan hujah untuk memperkuat hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang dan menolak penetapan hukum yang baru. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk memperkuat hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Adapun macam-macam istishab yaitu 1. Istishab al-ibahah al-asiliyah, 2. Istishab al-baro'ah al-asliyah, 3. Istishab hukum, dan yang keempat adalah istishab al-was. Contoh istishab: telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka si B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka, walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang pada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. Dasar hukum istishab. Dari keterangan dan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum atau turukul istinbat, tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh di atas. Seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C, atau terjadi suatu keadaan pengakuran batas antara yang sah dengan yang tidak sah, dan antara yang halal dengan yang haram. Karena itulah ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istishab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istishab bukanlah
merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang belum tetap. Tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, istishab dapat dijadikan dasar hujah. Selanjutnya adalah pengertian mazhab sahabah. Mazhab sahabah ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah menurut sebagian ulama ushul fiqh. Mazhab sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum. Pertama, mazhab sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul atau wajib ditaati. Yang kedua adalah mazhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma sahabi, dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Dan yang ketiga adalah mazhab sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Kemudian, Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam dari qaul al-sahabi. Yang pertama yaitu perkataan Khulafaur Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, yaitu, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku. Kemudian yang kedua adalah perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Oke, baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.